Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Yudi. Kali ini saya akan ngebahas mengenai subbab stoikiometri ya, mengenai rumus empiris, rumus molekul dan rumus kristal ya. Jadi ada tiga rumus JAT, ada rumus empiris, rumus molekul, rumus kristal. Yang pertama akan saya bahas yaitu rumus empiris. Rumus empiris ya apa sih? Ya, rumus empiris itu kalau misal kalian ketahuin itu rumus paling sederhana atau perbandingan unsur-unsur itu yang dijadikan dalam suatu molekul itu paling sederhana. Misalnya gini, ya, langsung aja. Misal suatu sampel zat mengandung 11,2 gram Fe dan 4,8 gram O ya kan. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Ya, ingat di sini ada massa, di sini ada massa, di sini AR. Udah jelas ketika mindset kalian di soal ada massa, ada AR, udah pasti larinya bakal menuju mol ya. Oke, langsung aja kita masuk ke sini. Komponen penyusunnya ada Fe, ada O, massanya 11,2 gram besi, 4,8 gram oksigen. Besinya 11,2 dibagi 56 menghasilkan 0,2 mol. Oke. Oksigennya 4,8 gram dibagi dengan 16 yaitu ya air oksigen 16 menghasilkan 0,3 mol. Nah, diperoleh perbandingan Fe dengan O yaitu 0,2 banding 0,3. Empiris sederhana dan kecil ya. Jadi dibulatkan 2 ini dibagi sama. Jadi hasilnya adalah 2 banding 3. Jadi rumus empiris untuk senyawa Fe dan O adalah Fe2O3. Ya, simpel ya. Jadi dari massa dibagi AR dapat mol. Mol inilah dibandingkan untuk kedua unsur tersebut atau penyusun zat. Jadilah rumus empirisnya itu Fe2O3. Ini udah paling sederhana, nggak bisa dibagi lagi. Ya, kalau bisa itu desimal. Jadi rumus empiris itu rumus sederhana, bilangannya bulat. Bilangan bulat sederhana. Oke, lanjut. Kita ke contoh selanjutnya di sini ya. Di sini ada rumah ini sekarang pakai persentase juga ya. Vanila digunakan untuk memiliki cita rasa mempunyai komposisi 3,2% karbon, 5,2% hidrogen dan 31,6% oksigen. Tentukan rumus empirisnya ya. Udah tahu persentase kan? Persentase itu di pertemuan sebelumnya dijadikan sebagai massa ya. Oke. Di sini tadi 6,2 gram 63,2%, 5,2%, 31,6%. Ini dirubah menjadi gram, 63,2 gram, hidrogennya 5,2 gram dan oksigennya 31,6 gram. Oke ya. Tadi ingat kalau ketemu massa ada AR udah pasti jadi apa? Jadi mol. 63,2 dibagi 12 yaitu 5,27 mol. Untuk hidrogennya 5,2 gram dibagi 1 gram menghasilkan 5,2 mol dan untuk oksigennya 31,6 gram dibagi 16 menghasilkan 1,98 mol. Ini kalian bandingkan 5,27, 5,2, 1,98 ya. Dibagi paling terkecil, ya kan? Dibagi 1,98 dibulatkan menjadi 1 dibagi 1,98 dibulatkan menjadi 2,66, 2,66. Nah, ya kan? Ini dikali. Ini kan masih belum ini kan ya, masih pecahan ini dikali menjadi dikali 3, ini dikali 3, dikali 3 hasilnya adalah 8 banding 8 banding 3. Jadi rumus empiris dari vanila adalah C8H8O3. Kan bisa Pak, dibagi 2, bisa 4. 4 ininya nggak bisa 1,5. Ya, jadi rumus empiris itu rumus paling sederhana. Ya, dan bilangannya bulat. C8H8O3. Itu untuk rumus empiris. Oke ya. Ini contoh ini latihan soalnya, nanti akan saya kirim. Nah, sekarang rumus molekul. Apa bedanya rumus empiris sama molekul sih? Nah, kalau rumus empiris itu paling sederhana kan. Nah, rumus molekul itu bisa kelipatan dari rumus empiris, entah 2 kali lipatnya, entah 3 kali lipatnya, entah 4 kali lipatnya. Misalnya gini. Ini ada rumus empiris ya, yaitu C sama H. Nah, dia mempunyai 2 kali lipat. Maka rumus molekul adalah C2H2. C-nya dikali 2, H-nya dikali 2. Oke ya. Terus ada lagi rumus empirisnya adalah CH2 ya. Nah, ini dikali 2, C2 H-nya udah 2 dikali 2, jadi hasilnya adalah C2H4 dan seterusnya. Jadi rumus molekul untuk mendapatkan rumus molekul adalah rumus empiris dikali N ya. N itu adalah bilangan bulat. N itu bisa didapatkan jika
Ya, ini tuh bisa didapatkan dari sini. MR rumus molekul sama dengan N kali MR rumus empiris. Kalau masih bingung, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi gini, satu senyawa dengan rumus empiris CH, AR12 dan H1 mempunyai MR 26. Tentukan rumus molekul tersebut. Tadi saya kasih tahu kan, yang sudah saya informasi sebelumnya, untuk mencari N ini dari MR ya kan. MR-nya 26 sama dengan N. ARC berapa? 12. ARH berapa? 1. Berarti 26 sama dengan N kali 13. Berarti N-nya sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan rumus molekulnya berarti CH. Ini 2 kan tadi kan? Nih. N-nya kan 2 kan? Ya udah berarti C2H2. Rumus molekul. Rumus empiris bisa kan? Rumus empiris dari ini apa? Ya udah tinggal dibagi 2, C sama H. Cukup. Gitu. Nah, oke itu untuk sampingnya saja. Kita masuk ke kristal ya. Kita masuk ke kristal. Nah, ini kristal atau hidrat ya. Jadi hidrat itu mengikat beberapa molekul air sebagai strukturnya. Jadi misalnya ada garam Inggris ya, yang kalian tahu pasti cuma garam dapur ya, yaitu natrium klorida. Garam Inggris itu magnesium sulfat 7H2O ya, mempunyai nama magnesium sulfat heptahidrat. Terusi, tembaga 2 sulfat pentahidrat, gypsum kalsium sulfat dihidrat, soda hablur natrium karbonat dekahidrat. Itu merupakan contoh-contoh rumus kristal. Nah, untuk mendapatkan menentukan rumus kristal melalui perhitungan gimana sih Pak? Kayak gini. Ini cukup sederhana juga sebetulnya. Asal kalian fokus ya di sini. Oke ya. Sebanyak 5 gram hidrat dari tembaga 2 sulfat CuSO4 5H2O dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Ingat kata kuncinya, dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Jika massa padatan tembaga 2 sulfat yang terbentuk adalah 3,2 gram, tentukan rumus hidrat tersebut. Oke ya, tentukan rumus hidrat tersebut. Ya udah. Ingat sini ya. Patokannya adalah 5 gram hidrat. Nih, ini 5 gram. 5 gram. Kemudian jika massa padatan sulfat yang terbentuk 3,2 gram. Kalau saya bikin persam reaksi begini nih ya. Ini saya bikin persam reaksi ya. CuSO4 X2O menghasilkan CuSO4 yang udah menguap tanpa air ya. Dan H2O. Nih, jadi gini. Ini tadi totalnya adalah 5 gram. Kemudian terbentuk CuSO4 3,2 gram. Maka artinya airnya berapa? Ya udah 5 gram dikurangin 3,2 gram menghasilkan 1,8 gram. Oke ya. Jelas ya? Udah dapat dari situ. Ingat biasa kalau udah dapat massa ada MR kita dapat mol. Massa CuSO4-nya yaitu 3,2 gram dibagi MR 159,5 hasilnya 0,02 mol, ya kan? Nah, terus ini mol H2O-nya 1,8 gram dibagi MR 18 sama dengan 0,1 mol. Perbandingan CuSO4 sama H2O saja yang dipakai yaitu 0,02 0,01. Ini perbandingan CuSO4 dan H2O 0,02 dibanding 0,01. Dikali 5 menghasilkan 1 dikali ya, ini dikali berapa ini? Dikali 50 ya, dikali 50 hasilnya 1, dikali 50 hasilnya 5. Jadi perbandingan mol antara CuSO4 dan H2O adalah 5. Rumus kimia hidrat atau rumus kristalnya adalah CuSO4 titik 5H2O. Sebetulnya ini harusnya tidak usah ditulis ya. Ini tidak ditulis dulu, biasanya di soal-soal langsung aja CuSO4 titik X H2O. CuSO4 titik X H2O dipanaskan ya, dipanaskan menghasilkan CuSO4 dengan air yaitu CuSO4 plus X H2O gini. Sebetulnya yang benar adalah gini. Ini yang langsung ditulis soalnya ya. Jadi ini jawabannya adalah CuSO4 5H2O. Nanti untuk latihan-latihan pasti X-nya ini 5-nya ini dibikin X. Nanti kalian mencari X-nya ini untuk mendapatkan rumus kristal. Oke. Sampai situ saja. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Materi kelas 10
sudah selesai, yaitu sampai reaksi pembatas yang telah saya sampaikan sebelumnya. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung saja ditanyakan personal lewat saya. Semoga kita sehat selalu, semoga kalian mendapatkan hasil yang baik ketika PAT nanti, ya. Dan yang terpenting, semoga kita di tahun ajaran baru dapat melakukan pembelajaran di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.